Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 301. Pedang terbang Xiaozi yang disempurnakan oleh Tan Yun adalah senjata yang paling dihormati. Ada roh Xiaozi di dalamnya. Oleh karena itu, alam pemurnian jiwa penuh dengan para biarawan, yang dapat merangsang kekuatan 10%. Tan Yun melihat bahwa dia Chaoyang menunjukkan artefak saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Tidak ada kecemasan. Oke, aku ingat. Zhong Wuxiao mengulurkan tangan kanannya untuk menangkap pedang terbang dan menunjukkan formula pedang ajaib 9 surga Suan. Sekarang dia telah mengembangkan formula pedang ke lantai 9 untuk pertama kalinya, dan dapat melakukan pukulan paling kuat. Zhong Wuxiao seperti hantu putih, menari di platform tinggi dengan kecepatan tinggi. Setelah seluruh tubuhnya mekar, pedang ungunya Qi bergegas ke langit. Pada saat yang sama, pedang hitam dengan panjang ratusan kaki mendatangkan malapetaka di langit. Namun, seluruh tubuh Chaoyang bergetar dengan gagasan membunuh, kakinya di tanah, dan tubuhnya meledak ke langit seperti cangkang. Pada saat tergantung di kehampaan, senyum ganas mengguncang langit, hahaha. Bersamaku, Huangfu Sheng Zongmu, kamu tidak bisa mengalahkan istana peri jiwaku. Tiba-tiba, 5 juta murid berteriak serempak, dan kegembiraan mereka tercermin dalam kata-kata mereka, kakak laki-laki bela diri dia kuat. Bunuh lawanmu. Kakak bela diri dia kuat dan membunuh lawannya. Dalam semburan teriakan, dia Chaoyang meraung, bunuh formula pedang batian, formula ketiga, semuanya jatuh. Hei Chaoyang, memegang pisau ajaib pembunuh, menari di kehampaan secepat kilat. Tiba-tiba, ratusan kaki tenda pisau, yang berisi gagasan membunuh, dengan retakan ruang yang mengerikan, seperti kilat hitam, membelah ke arah Zhong Wuxiao. Setiap pukulan itu kuat dan menakutkan. 5 juta murid di atap berteriak dengan penuh semangat, kakak laki-laki bela diri dia sangat kuat sehingga dia bahkan lebih kuat dari kakak laki-laki yang sudah meninggal, Sister Li. Ya, sungguh pisau yang mengerikan. Ini telah mencakup seluruh platform tinggi. Kecuali Zhong Wuxiao mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari platform penciptaan, dia tidak akan pernah. Suara seorang murid tidak jatuh. Tiba-tiba, matanya melebar, seolah-olah dia melihat pemandangan yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, berbaring di palung. Di pavilion, Su Geyu, dan Xuanzong, Ruiyan Wuji, dan semua tetua tiba-tiba bangkit, dan mata mereka menunjukkan warna yang mengejutkan. Pada saat ini, di mata publik, Zhong Wuxiao, yang memegang pedangnya, dihadapkan dengan pisau pembunuh yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dia melakukan putaran pertama formula pedang ilahi Jiu Tianxuan, memotong gunung dan sungai. Petik 2. Roknya terbang. Di celah-celah padat di ruang angkasa, dia menyapu ketinggian rendah, dan tiba-tiba memegang pedang di sekitar kepalanya. Tiba-tiba, ada ratusan tenda pedang yang mengeluarkan bau dingin, seperti teratai raksasa yang tiba-tiba mekar. Cahaya pedang itu melonjak ke langit. Setelah bertabrakan dengan cahaya pisau pembunuh, itu membuat suara yang luar biasa, dan menghancurkan ratusan pisau pembunuh. Kemudian, ratusan pedang sedingin es dan dingin berubah menjadi pedang putih dengan ukuran 500 kaki, masih membunuh dia Chaoyang yang berhenti di langit. Di mana cahaya pedang putih lewat, kekosongan terfragmentasi, dan ada lapisan bunga es seperti puncak yang tumpang tindih. Tidak. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Aku belum ingin mati. Dalam jeritan menakutkan dan putus asa itu, pedang putih menelan Chaoyang. Tenda pedang putus, dan kabut darah, seperti bunga kematian, mekar di atas platform tinggi. Hujan darah bercampur dengan potongan-potongan daging yang rusak tersebar di platform tinggi, terutama berdarah dan menyilaukan. Zhong Wuxiao, rok putih yang melampaui salju, memegang pedang panjang ungu, jatuh di platform tinggi. Dia tidak terluka. Tenang, setelah hening sejenak di atap, suara pasang surut pecah. Bagaimana ini bisa terjadi?
Kakak laki-laki bela diri kita, dia sangat kuat sehingga dia masih mati. Huang Fu Shengzong mengalahkan kami. Jangan percaya, aku tidak percaya. Suara para murid berlama-lama di telinganya. Sugeyu memejamkan mata, menghela nafas dalam-dalam dan duduk tanpa daya di kursi. Saat ini, badai rasa malu menyapu pikirannya. Dia tidak menyangka bahwa Huang Fu Shengzong mengalahkan sekte abadi-abadi terlebih dahulu, dan sekarang dia mengalahkan istana abadinya sendiri. Hahaha, hahaha, tubuh kekar Tantai Xuanzong tidak bisa berhenti gemetar. 40.000 tahun, 40.000 tahun. Murid alam pemurnian jiwa Huang Fu Shengzong, saya akhirnya memenangkan kejuaraan. Huang Fuyu, Zhong Wuxiao, Mu Mengyi dan Tan Yun, kalian semua baik-baik saja. Tantai Xuanzong, dengan wajah bersemangat, menghilang dan muncul di depan Tan Yun. Zhong Wuxiao menyapu platform tinggi dan berdiri berdampingan dengan Mu Mengyi. Bagus, sangat bagus. Setelah Tantai Xuanzong memujinya lagi, dia melihat kembali ke Sugeyu dan berkata dengan suara yang dalam, Master Istana Suge, menurut aturan pertempuran, jika sekte kita memenangkan tempat pertama, kita akan mendapatkan 5.000 memenuhi syarat untuk memasuki medan perang para dewa untuk diadili, kan? Itu benar. Sugeyu membuka matanya dan mendengus dingin. Dan Xuanzong berkata dengan dingin, selanjutnya, istanamu dan sekte abadi-abadi akan bersaing untuk pertempuran kedua. Tuanku, permisi. Tuhanku akan memimpin 5.000 murid untuk mengambil bagian dalam pencobaan tepat waktu dalam 63 hari. Sekarang Anda memerintahkan seseorang untuk membuka alam rahasia jiwa ilahi dan mengirim tuanku pergi. Sugeyu memelototi Tantai Xuanzong, dan kemudian memerintahkan seorang penatua untuk mengirim Tantai Xuanzong dan yang lainnya pergi. Kemudian, Tantai Xuanzong membawa Shen Subing, Shen Suzhen, Tan Yun dan lainnya, dan perlahan terbang menjauh dari istana peri. Aku berharap bisa bertemu denganmu lain kali. Namong Yukin melihat sosok itu secara bertahap menghilang dalam penglihatannya di atas kapal roh. Hatinya semanis madu. Di paviliun, Ruyan Wuji memandang Sugeyu yang marah dan berkata, pemimpin istana Suge tidak harus terlalu kesal. Sekarang, Huang Fu Shengzong baru saja menghasilkan beberapa murid jahat. Bagaimana jika mereka menang? Pada saat itu, di medan perang para dewa, saya akan bergandengan tangan dengan para murid istana Anda untuk mengusir semua murid Huang Fu Shengzong. Setelah mendengar ini, Sugeyu mengerutkan kening dan berkata, Tuan Ruyan, saya khawatir tentang persidangan ini. Pada saat itu, istana saya dan Guizhong akan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan murid-murid batin di tempat abadi 6 tahun lalu dan dibunuh oleh murid-murid Huang Fu Shengzong. Tuan Istana Suge, kamu terlalu memikirkan Huang Fu Shengzong. Ruyan berkata dengan suara yin yang tak terbatas, kita dapat menempatkan makhluk roh yang terlatih ke dalam area percobaan terlebih dahulu pada saat itu. Begitu persidangan dimulai, kita bisa membunuh semua murid Huang Fu Shengzong. Mendengar pidato itu, Sugeyu menyapu bersih kesuramannya. Ide bagus. Itu saja. Terlalu berbahaya untuk melakukannya. Sugeyu tahu bahwa melakukan hal itu sama sekali tidak menyeramkan, tetapi tercela. Tapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia harus menggantinya dengan berbahaya. Ruyan tersenyum dingin, Tuan Istana Suge, kita akan berperang dengan Huang Fu Shengzong cepat atau lambat. Bersikap baik kepada musuh adalah kejam bagi diri kita sendiri. Mendengar pidato itu, Sugeyu mengangguk dan berbisik, hanya itu yang harus kita lakukan. Bagaimanapun, persidangan ini harus meninggalkan semua kehidupan 5.000 murid Huang Fu Shengzong di medan perang para dewa. Kemudian Sugeyu berkata, Tuan Ruyan, sekarang murid-murid kita bersaing untuk tempat kedua. Setelah menatap Namong Yukin, Ruyan melambaikan tangannya ke Sugeyu dan tersenyum. Jika dia menunjuk sesuatu, dia berkata dengan murah hati, hanya saja, yang pertama dirampok oleh Huang Fu Shengzong. Itu tidak berarti apa-apa untuk membandingkan diri kita sendiri. Yah, istanamu adalah yang kedua, dan sekte abadi-abadiku adalah yang ketiga. Sugeyu secara alami mengerti bahwa Ruyan Wuji mengatakannya karena dia percaya bahwa Namong Yukin adalah calon menantu perempuannya. Baiklah, Sugeyu mengangguk. Ruyan Wuji berkata, pemimpin istana Suge, pemimpin akan membawa para murid kembali terlebih dahulu. 2 bulan kemudian,
pemimpin akan membawa 2000 lebih murid untuk melecehkan. Pada saat itu, kita akan membahas bagaimana menghadapi murid-murid Huang Fu Sengsong. Oke, Sugeyu berkata sambil tersenyum, pemimpin istana akan mengirimmu. Ketika matahari terbenam, Dantai Xuanzong mengendarai perahu roh dan terbang keluar dari tanah rahasia jiwa seperti angin musim semi. Dantai Xuanzong melihat kembali ke gerbang gunung istana peri jiwa ilahi dan berkata dengan tegas, tanah suci jiwa ilahi akan dimiliki oleh Huang Fu Sengsong kita cepat atau lambat, dan seluruh gunung Tianjing pada akhirnya akan diperintah oleh Huang Fu Sengsong kita. Waktu berlalu, 1 bulan kemudian. Perahu roh masih seperti kilat raksasa, bergerak melalui pegunungan yang menjulang tinggi. Setelah pemulihan sebulan, cedera Huang Fuyu telah sepenuhnya pulih. Dantai Xuanzong memanggil Tan Yun, Mu Mengyi, Huang Fuyu, Sue Zian, Zhong Wuxiao, Namong Ruxue, Shen Subing dan Shen Suzhen di ruang kultivasinya. Dantai Xuanzong memandang kerumunan dan berkata dengan persetujuan, Huang Fu Sengsong memenangkan kejuaraan, yang di luar dugaan tuanku. Saya akan kembali ke pintu sekte dan memberitahu Tan Yun, Huang Fuyu dan Mu Mengyi sebagai putra dan putri suci sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Terima kasih, pemimpin sekte. Tan Yun sangat bersemangat. Setelah menghela nafas panjang, dan Xuanzong memandang Zhong Wuxiao dengan mata minta maaf, Xiao, kali ini kamu akan dianiaya. Anda pergi berperang alih-alih perbuatan berjasa dan tidak menyebutkannya kepada siapapun. Tahta Putri Suci, Tuhan kita akan menyimpannya untukmu dan memberimu kompensasi setelah kamu dipromosikan ke gerbang suci di masa depan. Dantai Xuanzong memandang kerumunan dan berkata, meskipun patriark kita memiliki kemampuan untuk mentransfer Xiao dari divisi instrumen ke divisi berjasa, jika divisi instrumen tahu bahwa Xiao memenuhi syarat untuk menang, dia akan menganggapnya sebagai harta divisi instrumen. Pada saat itu, jika patriark ingin memindahkannya ke divisi berjasa, saya khawatir leluhur di divisi instrumen mungkin tidak setuju. Semua, Tuan Qi hanya bisa melakukan ini, apakah kamu mengerti? Shen Subing, Shen Suzhen, Tan Yun dan yang lainnya berkata dengan satu suara, bawahan dan murid mengerti. Terima kasih, Tuan. Zhong Wuxiao berkata dengan hormat. Pada saat ini, Sue Zian berkata sambil tersenyum, Tuan, saya juga ingin keluar dari divisi saya. Jangan lupa. Haha. Tan Xuanzong tersenyum bahagia. Kamu adalah satu-satunya gadis yang berani berbicara dengan tuanku dengan nada ini. Tapi itu tidak masalah. Saya pikir itu sangat bagus. Kemudian, Dantai Xuanzong meminta Shen Subing dan Shen Suzhen untuk tinggal dan membiarkan orang lain pergi. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Shen Subing berkata dengan hormat. Tapi adegan berikutnya membuat Shen Subing dan Shen Suzhen mati rasa. Tapi Dantai Xuanzong tiba-tiba berlutut ke Subing dan Suzhen. Tun, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa berlutut. Shen Subing dan Shen Suzhen bergegas membantu Dantai Xuanzong. Dantai Xuanzong melambai untuk menghentikan mereka. Ada beberapa hal yang harus aku beritahu. Dantai Xuanzong memandang dengan sedih, Subing dan Suzhen, aku kakak laki-laki ayahmu, dekat dengan ayahmu. Saya tidak punya bukti bahwa Gongsun Yangchun menjebak adik laki-laki bela diri Shen, tetapi barang antik dan maitua di Gongsun Yangchun harus membunuh adik laki-laki bela diri Shen, jadi saya harus menghapus kultivasi adik laki-laki bela diri Shen dan mengusirnya dari sekte. Oleh karena itu, adik laki-laki bela diri Shen meninggal sebagai pria cacat. Sebelum adik laki-laki bela diri Shen mengundurkan diri, ibumu meninggal dalam depresi dan kehilangan ibumu. Meskipun kesalahan mendasar dari semua ini bukan aku, itu benar-benar tanganku pada adik laki-laki bela diri Shen yang membuatmu kehilangan orang tuamu. Jadi, saya ingin meminta maaf kepada Anda, maafkan saya. Dantai Xuanzong memberitahu Tan Yun terakhir kali bahwa dia ingin menunggu Shen Subing memaafkannya dan memanggil pamannya sendiri. Namun, Dantai Xuanzong tidak bisa menunggu. Dia takut dia akan terluka. Tuhan, bangun dulu. Shen Subing buru-buru membantu Dan Xuanzong. Tapi air mata Shen Suzhen mengaburkan penglihatannya. Sebelumnya, dia hanya mengetahui dari Shen Subing bahwa ayahnya dibunuh oleh Gongsun Yangchun, tetapi dia tidak tahu bahwa Dantai Xuanzong telah meninggalkan ayahnya sendiri.
Pada saat yang sama, dia sedih karena ibunya tidak melihat dirinya sendiri sebelum dia meninggal. Pada saat ini, Sen Subing tahu bahwa ayahnya meninggal dan tidak memberitahu Tantai Xuanzong bahwa dia adalah putrinya, tetapi sekarang Tantai Xuanzong tahu bahwa dia pasti telah memberitahunya oleh Tan Yun. Tentu saja, Tantai Xuanzong ingat dengan jelas bahwa Tan Yun berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mengambil inisiatif untuk membicarakan masalah ini dengan Sen Subing, dan karena dia mengatakannya, dia sudah memikirkan kata-kata itu. Sen Subing sengaja tidak bertanya kepada Dan Xuanzong bagaimana dia mengetahui bahwa dia adalah putri Sen Tianqi. Dia dengan hormat berkata, "Tuhan, ayahku memberitahu saya tentang kunjungan Anda yang sering ke tempat rahasia dan memberikan obat kepadanya sebelum dia meninggal. Ayah memberitahuku bahwa itu bukan salahmu, dan itu benar, jadi kamu tidak perlu meminta maaf. Sebaliknya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Jika kamu tidak menghapus prestasi ayahku dan mengusirnya dari sekolah, aku khawatir orang tuaku akan dibunuh oleh Gongsun Yangchun. Tuan, ibuku tidak bahagia. Ini bukan hanya karena urusan ayah saya, tetapi juga karena saudara perempuan saya hilang oleh ibu saya ketika dia masih kecil. Karena itu, ibuku pahit tentang ayahku dan kehilangan saudara perempuanku. Dia meninggal." Mencium pidato itu, air mata Tantai Xuanzong membasahi matanya. "Subing, bukankah kamu benar-benar marah padaku?" "Jangan marah," Sen Subing berkata, melihat Sen Suzhen yang menangis dan berkata, "Saudari, itu bukan kesalahan patriark. Jangan salahkan dia." Saya tahu." Sen Suzhen menangis. "Kakak, aku benar-benar ingin kembali ke tempat rahasia dan memberi orang tuaku dupa." Terisak. Sen Subing berbalik dan memeluk Sen Suzhen. "Kakak, ini belum waktunya, atau tunggu." Dan Xuanzong menyela, "Suzhen dan Subing, ada banyak orang di sekte yang ingin membunuhmu sekarang. Saya tidak percaya Anda untuk kembali sendiri. Jangan kembali ke sekte dulu. Aku akan menemanimu kembali ke tempat rahasia." "Terima kasih, Tuan," Sen Suzhen dan Sen Subing berkata dengan penuh syukur. "Apakah kamu ingin memanggilku paman ketika tidak ada orang di sekitar di masa depan?" Xuanzong melihat ke depan. "Ya," Sen Subing dan Sen Suzhen mengangguk. "Bagus, anak baik," Tantai Xuanzong berkata dengan tulus, "mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu seperti anak-anakku sendiri." Waktu berlalu. 2 bulan kemudian, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh dan terbang ke wilayah rahasia Taoyuan tempat keluarga Sen tinggal. Ketika memasuki tempat rahasia, Xuanzong dari Tantai memerintahkan Mu Mengyi, Tan Yun, Huang Fuyu, Zhong Wuxiao, Sue Zian dan Namong Ruxue untuk tidak keluar di ruang kultivasi Lingsu. Setelah memasuki tempat rahasia, Sen Suzhen mencium aroma yang berasal dari hidungnya dan melihat ke lautan bunga taman persik 10 mil di sekitarnya. Dia sangat aneh. Beberapa saat kemudian, perahu roh yang membawa Tan Xuanzong, Sen Subing dan Sen Suzhen mendarat di depan ratusan paviliun antik. Sen seperti 2 kacang polong, Sen Subing, yang hampir sama dengan Sen Subing, semuanya bingung ketika mereka memberi hormat kepadanya. Ketika Sen Subing memberitahu orang-orang bahwa Sen Suzhen adalah wanita tertua yang hilang oleh keluarga Sen, orang-orang dari keluarga itu menangis dan berteriak satu persatu. Kemudian, Sen Subing membawa saudara perempuannya dan Tan Xuanzong ke makam orang tua Taoyuan Lin. Orang-orang mengikuti. Sen Suzhen melihat kuburan orang tuanya dan berlutut terisak-isak, memegang batu nisan dan menangis. Sen Subing juga berlutut di depan kuburan dan menangis. Dia tidak menghibur Sen Suzhen. Dia tahu rasa sakit saudara perempuannya perlu dilampiaskan. Terkadang air mata adalah obat suci untuk kesedihan, bukan? Tantai Xuanzong berlutut diam-diam di depan makam. Dia tampak sedih dan memberitahu Sen Tianqi untuk meyakinkannya bahwa kedua putrinya akan menjadi putrinya sendiri di masa depan. Orang-orang melihat makam Patriark Sen Tianqi dari kejauhan dan tidak bisa menahan air mata mengaburkan pandangan. Mereka malam itu sudah dalam, dan bulan yang cerah memanjat cabang-cabang hutan taman persik. Cahaya bulan, seperti air, jatuh pada Sen Suzhen, yang sudah menangis dan mata bengkak. "Kakak, dalam 2 hari, kita akan pergi ke istana abadi lagi. Sudah waktunya untuk bergegas kembali ke pintu." Sen Subing menyeka air matanya dan berkata kepada Sen Suzhen,
Sen Suzhen menganggukkan kepalanya. Dia menutup matanya yang berkaca-kaca, mencium batu nisan orang tuanya dan berkata dengan suara gemetar, "Ayah dan Ibu, kamu tidak perlu khawatir tentang putrimu. Putrimu akan hidup dengan baik. Putriku akan merawat adikku dengan baik, Ayah. Di masa depan, putriku akan membunuh Gongsun Yangchun dengan saudara perempuanku dan membalaskan dendammu. Putriku mencintaimu. Banyak, sangat banyak. Dalam 2 jam berikutnya, dan Xuanzong mengemudikan perahu roh dan kembali ke gerbang abadi suci Huangfu dalam semalam. Dia memberitahu 9 kepala eksekutif kecuali untuk layanan berjasa. Sebelum jam itu, dia harus memimpin semua muridnya ke aula Taoisme layanan berjasa. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh. Bingung? Kepala Eksekutif Kongres Nasional ke-9 tidak berani mengabaikan untuk naik perahu roh semalaman, membawa murid-murid mereka ke layanan berjasa. Matahari terbit masih beberapa saat lagi dari Chenxi. 9 imam kepala sekte abadi, ratusan penatua, dan 2.900.000 murid Vena datang ke aula Taoisme layanan berjasa satu demi satu. Pada saat ini, lebih dari 13.000 murid dengan perbuatan berjasa berdiri dengan rapi di arena Tao. Di depan para murid, Sen Subing, Sen Suzhen dan Sen Qingqiu berdiri berdampingan. Sekarang para murid layanan berjasa tidak tahu bahwa Tan Yun memenangkan hadiah pertama. Saat ini, di gedung giok di belakang 9 platform berjasa, Xuanzong dari platform dan duduk di dalamnya. Pada saat ini, kepala Jiumei tanpa sadar mengalihkan pandangannya pada Tan Yun, Huang Fuyu dan Mu Mengyi di belakang Sen Subing. Mereka berpikir bahwa 3 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi untuk persidangan 3 sekte kuno akan mati di Istana Peri Roh, dan mereka semua kembali hidup-hidup. Mereka berpikir, mungkinkah Tan Yun mematahkan nasib Zongmen, yang telah menjadi yang terakhir dalam pertempuran untuk kualifikasi di medan perang para dewa selama 30.000 tahun berturut-turut. Adapun fakta bahwa mereka tidak pergi sama sekali, Tan Yun berpikir bahwa mereka akan memenangkan kejuaraan. Menurut pendapat mereka, Huang Fushengzong belum memenangkan kejuaraan selama 40.000 tahun. Bagaimana Tan Yun bisa memenangkan kejuaraan? Diam. Xuanzong mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Kata-kata berikutnya mengejutkan pikiran semua orang. Dan Xuanzong bangkit dengan semangat tinggi dan berkata dengan suara keras, "Tuhanku telah mengumumkan 2 hal hari ini. Pertama-tama, dalam pertempuran ini untuk kualifikasi uji coba medan perang para dewa, Huang Fushengzong kita tidak hanya mematahkan nasib buruk menjadi yang terakhir dalam 30.000 tahun berturut-turut, tetapi juga menghancurkan nasib tidak memenangkan kejuaraan dalam 40.000 tahun berturut-turut. Kami Huang Fushengzong memenangkan tempat pertama di bawah aksi murid-murid berjasa Tan Yun, Mu Mengyi dan Huang Fuyu." Begitu komentar ini keluar, para murid layanan berjasa mendidih. Kegembiraan mereka diungkapkan dalam kata-kata mereka, dan tubuh mereka bergetar. Selain itu, 9 kepala eksekutif dan bahkan ratusan penatua dan 2 juta murid dari 9 pembuluh darah gemetar. Mereka gemetar karena tidak percaya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang mereka pikir adalah hal yang paling tidak mungkin terjadi benar-benar terjadi. Dantai Xuanzong melambai kepada semua orang untuk diam, dan kemudian berkata, "Patriark saya mengumumkan bahwa Tan Yun dan Huang Fuyu adalah putra dari perbuatan berjasa mulai sekarang. Mu Mengyi adalah orang suci dari perbuatan berjasa. Ketiganya memenuhi syarat untuk bersaing untuk pemimpin berikutnya. Mulai sekarang, pemimpin akan memberi wewenang kepada 3 orang untuk menghadapi siapapun tanpa berlutut." Wosh, wosh. Tan Yun, Huang Fuyu dan Mu Mengyi menyapu platform No. 1 dan membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Tuan." Para murid layanan berjasa sangat bersemangat. Suara air pasang menelan aula Taoisme layanan berjasa dan langit dan bumi. Hebat, perbuatan berjasa kita berada dalam satu urat nadi, dan ada 2 putra dan 1 perawan pada satu waktu. Apa yang harus saya lakukan? Aku sangat bersemangat. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, Sen Subing dan Sen Suzhen bangga dan penuh cinta. Putri kedua tahu bahwa kemenangan Tan Yun bukan hanya kehormatan pribadi mereka, tetapi juga serangkaian penghargaan berjasa.
Putri kedua tahu bahwa setelah hari ini, perbuatannya yang berjasa akan menjadi penikmat dalam status dan reputasi Huang Fushengzong. Pada saat yang sama, mereka lebih yakin bahwa dengan reputasi pribadi Tan Yun di gerbang luar dan gerbang dalam, bersama dengan kemenangan gerbang abadi dan persidangan para dewa, pasti bahwa murid gerbang luar akan dengan antusias menyembah gerbang dalam. Lebih dari 30 tahun, kurang dari beberapa tahun, jumlah murid dalam satu urat perbuatan berjasa dari gerbang dalam akan menjadi yang pertama dari 10 pembuluh darah gerbang dalam. Dalam beberapa tahun, satu Vena berjasa akan memiliki kekuatan untuk memilih murid-murid dari 9 pembuluh darah lainnya, dan menjadi posisi dominan Huang Fushengzong. Sen Subing tahu bahwa munculnya divisi layanan berjasa tidak dapat dihentikan dan telah menjadi kesimpulan sebelumnya. Di antara 9 kepala kapal, penatua dan murid, Tantai Xuanzonglang berkata, karena sekte kami memenangkan hadiah pertama, kami telah memperoleh 5.000 murid untuk memasuki medan perang para dewa untuk diadili. Sekarang tuanku mengumumkan bahwa menurut peringkat 10 divisi Xianmen, divisi layanan berjasa telah memenangkan 1.500 tempat. Ada 900 tempat untuk jiwa kuno, 700 tempat untuk jiwa hewan, 500 tempat untuk angin dan guntur, 400 tempat untuk pulsa instrumen, 300 tempat untuk pulsa arai, 250 tempat untuk 5 jiwa dan 1 denyut nadi, 200 tempat untuk rune puls, 150 tempat untuk pulsa dan 100 tempat untuk jiwa suci. Kepala eksekutif, sebelum matahari terbenam besok, pimpin murid mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam persidangan ke Aula Taoisme layanan berjasa, dan berangkat ke Istana Peri Jiwa Ilahi besok.